Shalom Jemaat GKI PTI. Jumpa lagi bersama di program Suara Gembala edisi bulan April. Saudara yang terkasih, pada bulan lalu, bulan Maret, GKI PTI telah melaksanakan kebaktian peneguhan penatua dalam diri Fajar Junianto. Nah, oleh karena itu pada edisi Suara Gembala kali ini, secara khusus kita akan mendengar sharing dari Kak Fajar Junianto terkait dengan panggilan pelayanannya. Nah, oleh karena itu, sebelum nanti kita bersama-sama mendengarkan pengalaman hidup dari Kak Fajar dalam melakukan pelayanan, mari kita siapkan hati kita memuji nama Tuhan.
Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti pujian yang baru kami naikkan, kami ingin setia melayani Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia senantiasa menyertai hidup kami. Engkau setia untuk terus mencurahkan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu kami juga ingin belajar untuk setia melayani Tuhan. Karena sungguh Engkaulah yang telah memanggil kami untuk melayani-Mu dengan kesungguhan hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama berjumpa melalui program Suara Gembala. Kami ingin mendengar sharing dari Kak Fajar tentang bagaimana ia boleh merespon panggilan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga ia boleh melayani Tuhan dengan sungguh. Kiranya Engkau berkati program ini dari awal hingga akhir, sehingga apa yang boleh kami dengarkan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan boleh mendorong kami untuk memiliki kesiapan hati juga dalam melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Kak Fajar. Shalom. Bagaimana kabarnya? Seperti biasa. Puji Tuhan. Baik. Baik-baik, sehat-sehat ya. Sehat. Oke, terima kasih sudah mau bergabung dalam program Suara Gembala episode kali ini. Sama-sama.
tema kita pada program Suara Gembala kali ini tentang ready to serve. Bagaimana kesiapan untuk melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu secara khusus juga Suara Gembala episode kali ini mau mengenal lebih jauh nih sosok Kak Fajar ya di dalam kehidupan pelayanannya, terlebih khusus di GKI PTI. Nah, jadi ingin dengar cerita-cerita gitu ya. Nah, Boleh. baik, nah kalau gitu bolehkah diceritakan sudah berapa lama Kak Fajar di GKI PTI, lalu bagaimana selama ini kok bisa terdampar di GKI PTI gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang belum kenal secara lebih jauh tentang Kak Fajar, kita boleh mendengar bagaimana cerita dari Kak Fajar. Silakan Kak Fajar, boleh diceritakan bagaimana sudah berapa lama di GKI PTI, lalu bagaimana ceritanya kok bisa terdampar di sini begitu. Sudah berapa lama? Sebenarnya sudah dimulai dari tahun yang lalu ya, Pak Frans ya. Sudah dimulai dari tahun 2020 sebenarnya. 2020? Ya, 2020 itu di akhir tahun selama kurang lebih 3 bulan waktu itu. Lalu kemudian tahun kemarin kembali lagi melayani di GKI PTI. Waktu itu masih bantuan pelayanan. Oke. Ya, bantuan pelayanan. Lalu kemudian saya sangat bersyukur Majelis Jemaat GKI PTI kemudian memanggil saya untuk masuk di dalam tahap orientasi dalam rangka proses kependetaan di Jemaat GKI PTI. Jadi kurang lebih 9 bulan, hampir 9 bulan. Ya, hampir 9 bulan Hampir ya. 9 bulan. Walaupun itu kemudian on off begitu ya. Iya. Karena selama bantuan pelayanan tidak full di PTI, ada tempat lain yang ditempatkan gitu ya. Tapi bersyukur kalau pada bulan lalu ya, bulan Maret itu sudah dilakukan peneguhan penatua. Tadi Ya. dikatakan Kak Fajar masuk dalam tahap orientasi. Nah, sebagai info Bapak Ibu Saudara, tahap orientasi itu adalah salah satu tahapan yang dilalui oleh seorang calon pendeta dalam proses kependetaannya. Jadi kalau mau gampangnya, Kak Fajar ini adalah calon pendeta GKI PTI. Ya. Begitu ya? Ya. Oke, baik. Nah, pengen kenal lebih jauh lagi nih. Artinya kan bagaimana perjalanan pergumulan panggilan pelayanan dalam diri Kak Fajar. Artinya kan ya saya juga pendeta sih ya. Nggak, maksudnya merespon panggilan untuk kemudian bersedia menjadi seorang pendeta itu kan pasti ada perjalanan pergumulannya. Ya. Dengar-dengar malah sebelumnya juga Kak Fajar tidak langsung sekolah teologi begitu ya. Betul. Pernah mengambil studi di jurusan lain. Tapi kemudian kembali lagi untuk memilih ke teologi. Nah, boleh cerita nggak bagaimana sih perjalanannya dulu flashback ketika lulus SMA, lalu sampai akhirnya memutuskan untuk mengambil sekolah teologi. Jadi ini pertanyaan yang pasti selalu muncul ditanyakan ke seorang calon pendeta gitu ya, Iya, Pak iya, ya. iya. Seorang calon pendeta pasti dapat pertanyaan ini. Betul Pak Frans, jadi memang dimulai dari masa SMA ya. Masa SMA waktu itu semua studi saya tempuh di Jogja gitu ya. Jogja. Semua studi di Jogja karena asal saya juga di Jogja. Jadi asli orang Jogja nih Asli ya? orang Jogja. Asli orang Betul, Jogja. asli orang Jogja. Sebenarnya di kelas 3 SMA itu ada satu momen begini Pak. Jadi waktu itu ujian praktek, ada ujian praktek agama. Oke. Ada ujian praktek agama. Karena sekolah saya tidak ada ruang khusus untuk anak-anak yang beragama Kristen begitu. Oke. Maka kemudian ujian praktek itu dilakukan di laboratorium IPA begitu. Oke. Nah, ujian praktek waktu itu adalah ujian praktek untuk semacam memimpin acara renungan kecil gitu ya. Jadi mulai dari puji-pujian sampai dengan kemudian
menyampaikan renungan, semacam membuat khotbah sederhana begitu Ya. ya. Ya sebenarnya yang saya lakukan waktu itu ya seperti anak-anak sekolah yang lain lah ya, menyiapkan semestinya, lalu berpraktek seperti itu. Saya sampaikan di depan guru agama saya, lalu juga di depan teman-teman yang lain, seperti biasa saja. Gitu. Oke. Nah, yang menariknya adalah selesai ujian praktek agama itu, biasa ya kalau ujian praktek itu kan pulangnya cepat gitu ya Pak ya, pulangnya cepat gitu. Ya, ya. Saya pun juga pulang cepat juga. Nah, waktu mau keluar sekolah, waktu mau pulang gitu ya, Ya. ada seorang karyawan staf sekolah begitu. Ya. Dia adalah laboran gitu ya, seorang laboran Oke. yang tugasnya adalah di laboratorium tempat saya tadi praktek Ujian, gitu ya, ujian tadi itu. Nah, saya lupa dan saya tidak yakin bahwa beliaunya itu juga seorang Kristiani. Gitu. Kayaknya enggak gitu ya. Oke, oke. Tapi yang menarik adalah statementnya ketika dia mendekati saya, bapak-bapak ini mendekati saya, kemudian dia mengatakan bahwa tadi khotbahnya bagus, Oh, oke. masnya cocok jadi pendeta. Oke, oke. Jadi justru orang itu yang mengatakan ya, masnya cocok. jadi Saya pendeta. tidak kenal dia, Oke. tapi saya tahu dia seorang petugas laboran di sekolah, Aha. di SMA di mana waktu itu saya studi. Itu titik awalnya tuh. Artinya apakah perkataan itu kemudian menyentuh hati Kak Fajar, kemudian mulai merenungkannya, atau gimana? Saya tidak punya latar belakang keluarga pendeta, Oke. ya. Lalu saya tidak tahu tentang dunia kependetaan itu seperti apa, karena betul bahwa dari kecil saya berjemaat gitu ya di GKI, ya di GKI Ngupasan, Yogyakarta juga GKI Ngupasan. Baru kelas 2 SMA saya ditemukan gitu ya oleh seorang penatua yang waktu itu melakukan kunjungan perlawatan dalam rangka melawat ayah saya yang sudah jatuh sakit stroke begitu. Waktu itu saya belum mengenal pelayanan gereja di GKI Ngupasan itu seperti apa. Jadi kalau datang beribadah ya Hanya datang, kemudian datang. pulang begitu ya. Nah lalu seorang penatua itu mengajak saya gitu ya, yuk lain kali datang saja ke kebaktian remaja waktu itu. Lalu kemudian memang mulai aktif lah di kebaktian remaja, lalu juga mengikuti katekisasi juga. Ya. Nah di kelas katekisasi itu saya mulai bertanya memang macam-macam kepada pendeta yang waktu itu melayani katekisasi. Saya masih ingat pendeta yang melayani saya waktu itu adalah almarhum pendeta John Ten. Oh. Almarhum pendeta John Ten. Dan beliau adalah salah satu pendeta yang pada waktu itu ketika saya tanya berbagai hal tentang Alkitab, dia mencoba menjelaskan sedalam-dalamnya, dan itu juga sebenarnya menimbulkan kegairahan gitulah ya, untuk pengen tahu lebih dalam tentang Alkitab. Oke. Sampai kemudian ada momen di kelas 3 SMA itu, momen itu. Oke. Jadi dari situ ya artinya bertahap sebetulnya ya, bertahap mengalami proses itu ya. Nah, saya masih penasaran, tadi masih belum terjawab. Jadi setelah kemudian mendengar statement dari orang tadi ya yang di laboratorium itu. Nah, itu gimana tuh? Perasaannya tuh gimana? Apakah itu semakin menguatkan, apa memang iya ya, saya itu terpanggil untuk menjadi pendeta, atau gimana setelah momen itu? Biasa ya Pak ya, jadi habis menjelang lulus itu kan kadang-kala cari-cari info tentang sekolah lanjut gitu ya, tentang kampus dan sebagainya gitu. Entah bagaimana waktu itu kok ya ada info biasa itu kan tentang panggilan untuk menjadi seleksi sebagai kader pendeta ya, calon pendeta GKI begitu. Ya sudah, saya juga tanya-tanya bagaimana itu cara masuk, seleksi dan sebagainya begitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk
Oke, saya ikuti seleksi di Magelang. Itu Oke. tahun 2007. Artinya begitu lulus, kemudian ikut seleksi calon mahasiswa teologi kader GKI. Iya, Oke, ikut seleksi lalu lulus, tidak saya ambil, Pak. tapi lulus. Lulus. Nah ini ya. Jadi ikut seleksi, lulus dinyatakan sebagai kader GKI, tetapi tidak diambil. Tidak diambil. waktu itu. Artinya tidak melanjutkan untuk studi teologi. Ya, Kenapa? Nah, berkaitan dengan kesiapan dan sebagainya, Pak. kesiapan. Iya. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk saya ambil studi yang lain dulu. Ambil studi yang lain. Iya, Ambil studi apa? matematika. Loh, jauh ya antara teologi kemudian larinya ke matematika. Ada pertimbangan khusus nggak waktu itu? Kenapa kok larinya ke matematika? Saya sih sebenarnya bukan tentang ilmu matematikanya sendiri, Oke. tapi buat saya matematika itu ilmu yang bisa saya pakai untuk mengajarkan sesuatu, ilmu yang bisa saya bagikan karena Oke. banyak anak sekolah kan pasti mau nggak mau ngadepi yang namanya matematika. Simpelnya itu saja sih. Oke, Saya pilih ilmu yang bisa saya bagikan karena itu dibutuhkan orang banyak gitu aja. oke. Tapi artinya nggak ada kaitannya ya Nggak ada matematika dengan teologi Nggak gitu kan ya? Oke. Nah, jadi tadi Kak Fajar mengatakan bahwa merasa belum siap, begitukah waktu itu? Merasa belum siap untuk masuk ke sekolah teologi. Makanya kemudian sekolah dulu ambil jurusan matematika karena diharapkan dengan demikian bisa menolong orang banyak Iya. begitu ya. Begitu Iya. apa yang dibayangkan. Iya. Oke, lulus. Sesederhana itu. Sederhana itu. Lulus dong. Lulus. Selesai. Dia Iya. sarjana matematika. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu, Nah, setelah itu yang menariknya begini Pak Frans. Sebenarnya saya belum wisuda, tapi sudah selesai sudah selesai ujian, ujian skripsi ya. oke. Ujian skripsi di matematika sudah selesai. Itu hanya selisih sekitar 2 atau 3 bulan lah. Mhm. Saya punya kemantapan, saya harus ikut seleksi. Wait. Apa tuh yang kemudian bisa merasa bahwa ada kemantapan itu? Karena waktu itu saya tetap berpaut dengan pelayanan gerejawi. Gereja, oke. Ya. Dan itu yang tetap menolong saya supaya saya tetap punya kerinduan ini begitu, bahwa kegairahan yang pernah terjadi itu tetap terpelihara lewat pelayanan di gereja, di GKI Ngupasan waktu itu. Lalu kemudian datanglah lagi undangan seleksi itu, informasi seleksi itu, dan tanpa berpikir panjang, saya mengikuti lagi. Dan itu belum wisuda. Jadi belum wisuda, tapi sudah selesai begitu Iya. ya. Kemudian merasa bahwa kok kegairahan panggilan itu kok masih kuat Ya. gitu ya. Itu Dan yang- makin kuat karena pelayanan di karena gereja itu ya. pelayanan. Atau ada momen khusus kayak yang lalu SMA kan ada seorang yang ngomong khotbahnya bagus, cocok jadi pendeta. Kali-kali selama ini juga ada lagi pengalaman khusus begitu. Pengalaman khusus tidak ada, tapi Nggak. sekali lagi pengalaman Dalam pelayanan Dalam itulah pelayanan di gereja semakin itu. menguatkan Iya. bahwa iya ya kayaknya ini memang panggilan Iya. Tuhan begitu ya. Terus akhirnya ikut seleksi lagi. ikut seleksi. Lulus, ngambil akhirnya Iya. ke sekolah teologi. Iya. Oke. Dan waktu itu ambil berarti berarti setelah sarjana matematika maka programnya S2 berarti ya Iya, di Duta Wacana. di Duta Wacana. Jadi karena latar belakangnya adalah non teologi, Ya. untuk seleksi sebagai mahasiswa teologi kader pendeta GKI itu mengambil program teologi kependetaan yang Ya. dulu dikenal dengan gelarnya Master Divinity gitu ya. MDiv ya. Ya, MDiv, tetapi yang sekarang itu sudah menjadi Magister Sains Teologi. Baik.
Nah, setelah lulus kan ya kita tahu bahwa kader GKI kan ada proses yang harus dilalui ya. Dan selama kuliah juga pasti punya pengalaman pelayanan juga selain tadi di Ngupasan kan dulu sebelum kuliah kan di Ngupasan gitu ya. Tapi kan saat kuliah ada program-program untuk kemudian terlibat pelayanan di banyak gereja. Boleh cerita nggak Kak Fajar pelayanan di mana aja yang pernah Kak Fajar itu ditempatkan di satu jemaat selama ini sebelum akhirnya ke PTI? Ada pelayanan yang memang dikhususkan atau karena proses pengkaderan itu, tapi juga ada pelayanan yang di luar itu, Pak. Jadi menjelang wisuda, bersamaan dengan wisuda begitu, wisuda S2 itu, saya diundang untuk melayani sebuah jemaat yang waktu itu masih bakal jemaat Adi Sucipto. Adi Sucipto. Ya, selama 3 bulan itu adalah bakal jemaat GKI Gejayan. Ya. Saya 3 bulan di sana itu sambil menunggu proses wisuda. Lalu setelah selesai semua proses studi bersamaan dengan selesainya saya bantuan pelayanan di waktu itu ya bakal jemaat GKI Adi Sucipto karena sekarang sudah menjadi jemaat dewasa begitu. Mulailah yang namanya proses pengkaderan itu dimulai dari bina kader, bina belajar, lalu kemudian pendidikan persiapan kependetaan. Ya, itu dari satu kota ke kota yang lainnya gitu ya. Meskipun saya sebagai kader dari Jawa Tengah begitu, tetapi juga saya diundang atau saya juga ditugaskan gitu ya ke berbagai jemaat di luar Jawa Tengah gitu. Jadi pengalaman pelayanannya udah macam-macam ya, udah ada banyak jemaat, baik jemaat kota besar, jemaat kota kecil, ya, jemaat besar, jemaat kecil, tadi dikatakan lintas sinode wilayah, ya ada pengalaman di Jabar, di Jatim, dan juga di Jateng ya. Jadi sudah sangat kaya pengalaman karena banyak tempat pelayanan ya, Fajar ya. Dan itu sesuatu yang menurut saya sangat memperlengkapi begitu ya seorang kader pendeta GKI karena jadi lebih tahu begitu seperti apa sih pelayanan kependetaan dalam konteks GKI. Iya. Nah saya stop dulu sampai di sini. Nah Bapak Ibu Saudara saya mau iklan dulu nih. Mumpung ngomongin soal kader GKI ya, iklan ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya ingin untuk sekolah teologi sebagai kader GKI, maka bisa untuk mendaftarkan diri ya, dalam seleksi calon mahasiswa teologi untuk kader GKI. Nah ini mumpung bulan Mei ada seleksinya. Ini nggak apa-apa ya saya promo supaya ada panggilan, ada apa namanya anak-anak muda yang juga mungkin menggumuli dengan serius sebagai keinginan untuk melayani sebagai pendeta GKI itu bisa. Nanti kalau mau informasi lebih lanjut bisa hubungi saya ya supaya kita punya calon-calon pendeta juga dari GKI PTI. Oke, nyambung lagi. Nah dari pengalaman itu ya pernah punya nggak sih pengalaman khotbah yang karena kan khotbah itu kan menjadi sesuatu yang sangat sentral dan mudah dilihat oleh orang begitu ya terhadap calon pendeta. Nah punya nggak pengalaman mungkin khotbah pertama kah atau ada pengalaman unik gitu ya yang berkesan dalam hati Kak Fajar selama ini? Punya nggak pengalaman-pengalaman itu di berbagai macam tempat pelayanan yang pernah dilakukan? Sebenarnya semua pelayanan berkhotbah itu punya khasnya sendiri ya, Pak Frans ya. Mungkin Pak Frans juga mengalami itu juga. Saya ingat persis khotbah pertama itu dalam rangka praktek kuliah homiletika, Pak Frans ya. Itu jadi satu pengalaman yang buat saya selalu saya ingat karena saya berkhotbah yang pertama itu pas pada peristiwa Minggu Transfigurasi. Oke. Peristiwa Minggu Transfigurasi
itu pelayanan yang pelayanan khotbah yang pertama waktu itu di GKI Wongso Dirjan. Oke. GKI Wongso Dirjan. Apa yang membuat saya menjadi sangat berkesan, sangat ingat adalah kalau waktu itu jadwal khotbahnya tuh di hari Sabtu, di hari Rabu itu saya diminta oleh Ibu Pendeta Sherly itu dari GKI Ngupasan, Yep. supaya saya melatih khotbah saya di mimbarnya GKI Ngupasan. Oke. Jadi padahal itu masih latihan gitu ya. Latihan. Tapi Ibu Pendeta Sherly meminta supaya petugas soundman gitu ya menyalakan semua audionya seolah-olah Kebaktian. kebaktian. Oke. Sebagaimana mestinya saya diminta untuk menyampaikan khotbah itu, lalu kemudian diberikan masukan dan sebagainya. Saya kira waktu itu di hari Sabtunya ketika saya berkhotbah yang pertama itu, ya beliaunya tidak hadir begitu ya. Ya sudah selesai, sudah melatih saya di hari Rabunya. Ternyata di hari Sabtunya beliau hadir, tidak bilang saya gitu. Bahkan bersama dengan beberapa jemaat GKI Ngupasan. Oke. Jadi itu menjadi satu hal yang sangat berkesan di khotbah pertama, dan setiap kali masuk Minggu Transfigurasi, Ibu Pendeta Sherly kemudian selalu mengingatkan momen itu. Wow. Oke. Karena tema tentang Minggu Transfigurasi biasanya berkaitan dengan kemuliaan, Ya. Pak. Berkaitan dengan kemuliaan hidup. Yes. Yang selalu kemudian diingatkan oleh Ibu Pendeta Sherly adalah apa itu kemuliaan? Gimana kamu memaknai kemuliaan hidup itu? Terutama kaitannya dengan panggilan. Menarik ya. Apa yang kamu kejar? Dan beliau terus mendampingi, bertanya gitu ya, kalau ada sesuatu hal juga. Saya masih ingat sekali ketika saya praktek di GKI Maulana Yusuf Bandung. Ya. Itu beliau bersama dengan satu keluarga tahu-tahu sudah datang ke depan gereja, kemudian telepon saya sudah ada di GKI Maulana Yusuf Bandung. Jadi itu pengalaman khotbah yang pertama masih saya ingat. Intinya adalah Pak Frans, setiap khotbah itu punya makna, punya kesannya tersendiri begitu. Apalagi khotbah di jemaat-jemaat yang belum pernah saya datangi. Ya. Ini saya sampai di sana jam berapa, seperti apa, begitu, sendirian, begitu ya. Ya. Jadi memang selalu ada kesan tersendiri saat menyampaikan khotbah gitu ya. Karena kan khotbah itu bukan hanya kita menyampaikan kepada jemaat, tapi juga bagaimana firman Tuhan juga berbicara bagi diri kita ya. Itu yang kemudian menjadi sesuatu yang juga menyentuh dan berkesan buat setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan. Di luar biasanya kalau mau khotbah itu perutnya mules lah Pak. Ya itu biasa. Perutnya mules, ya. lalu tiba-tiba, aduh macam-macam lah Pak, gitu lah Pak. Ya Bapak Saudara, jadi dimaklumi ya, khotbah itu memang kadang-kadang bisa membuat sesuatu yang di luar dugaan gitu ya, karena perlu persiapan. Nah baik, supaya kita lebih santai nih, di episode kali ini saya ingin mengajak Kak Fajar untuk bermain sederhana saja untuk menjawab cepat. Nanti saya akan memberikan dua pilihan A atau B. Nanti Kak Fajar memilih yang mana A atau B, lalu jelaskan singkat saja kenapa memilih pilihan itu. Gitu ya? Oke, baik. Pertanyaan pertama. Ibadah online atau onsite? Ibadah onsite. Kenapa? Sudah waktunya. Sudah waktunya ya. Sudah waktunya Pak. Kita semua sekarang bisa ibadah onsite gitu ya. Meskipun masih dengan protokol kesehatan, tapi ini sudah waktunya kembali kita mengukuhkan makna persekutuan kita sebagai tubuh Kristus, sebagai umat Kristus gitu melalui kebaktian
minggu secara onsite. Onsite ya. Iya. Nah, ini pesan lagi, pesan sponsor. Bapak Ibu Saudara, yuk mari datanglah untuk beribadah onsite bersama di GKI PTI. Ya, supaya kita bisa bersama-sama bersekutu. Jadi Kak Fajar mengatakan sudah saatnya kita mengukuhkan kembali kehidupan persekutuan kita melalui ibadah onsite ya. Jadi pilihannya ibadah onsite ya, Ya. ketimbang ibadah online. Kenapa? Ibadah online itu banyak godaannya Bapak Saudara ya. Janganlah kita mencobai diri kita sendiri. Kalau kita bisa onsite, mari datang. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Surabaya atau Jogja? Ayo. Ayo. Surabaya atau Jogja? Ini masalahnya di Sidoarjo ya Pak, di sini Pak. Salah dong pertanyaannya. Surabaya coret atau Jogja? Surabaya coret. Wah, Surabaya coret. Kenapa? Dari lahir di Jogja loh ini. Ya, memandang masa lalu itu boleh Pak, sesekali gitu ya. Oke. Makanya spion itu kecil ya Pak ya. Oke. Yang terjadi sekarang, yang Tuhan sediakan ada di Surabaya coret Pak. Filosofis ya. Jadi memandang masa lalu boleh, tapi juga pandanglah yang terutama masa depan. Begitu ya. Makanya kaca mobil itu Lebih besar lebih besar Pak daripada ketimbang kaca ukuran spion. spion begitu. Benar ya. Jadi pilihannya Surabaya coret. Itulah ya daripada Jogja. Orang-orang Jogja jangan tersinggung ya. Kalau mau marah bisa hubungi Kak Fajar langsung. Saya nggak ikut-ikutan soal ini. Oke, pertanyaan ketiga. Menyanyi atau main musik? Saya mending menyanyi aja. Saya nggak bisa main musik. Untung bukan saya yang ditanya ini ya. Saya yang ditanya, saya nggak Kayaknya jawab. cocoknya buat Pak Pras. Kalau saya yang ditanya, saya nggak memilih dua-duanya. Ya, saya milih atau aja. Ya. Tapi milih menyanyi ya. Saya pilih nyanyi aja. Karena main musik nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Punya hobi apa sih selain tahu nyanyi? Hobi bukan nih? Sebenarnya bukan hobi juga sih Bukan Pak. hobi ya. Karena pelayanan di GKI Ngupasan memang lebih banyak bersentuhan dengan pelayanan menyanyi. Oke. Nah, Jadi, kalau gitu hobinya apa? Kak Fajar punya hobi apa? salah satu hobi saya adalah kegiatan yang bisa menambah wawasan saya. Oh, oke. Seperti? Baca buku misalnya gitu ya. Tapi kan sebenarnya kan sekarang kan apa ya, buat nambah wawasan itu nggak mesti baca gitu loh Pak. Ya. Banyak kan, Pokoknya intinya pengen untuk terus tambah. nambah gitu ya. Oke. Plus menarik. ya sekarang sih yang saya lakuin di pastori gitu ya Pak ya. Aha. Kan sekarang saya tinggal di pastori gereja di Mangga. gitu. Tanam-tanaman itu Pak. Berkebun begitu ya. Itu juga sesuatu yang mulai saya senangi gitu. Kenapa? Kan beda ya. Kalau tadi kan mengisi wawasan kan ke kognitif. Kalau berkebun kan something different gitu. Kenapa kok mulai menyukai berkebun? Kalau lihat tanaman gitu ya Pak ya, bisa mulai tumbuh gitu. Oh. Pelihara kecil sampai kemudian Besar. gede gitu. Nah itu ada kenikmatannya Ada kenikmatan gitu sendiri ya. Dan enaknya Bapak Ibu kalau memelihara tanaman dari kecil sampai besar, tanaman tuh nggak pernah kurang ajar. Ya, mungkin itu bedanya kalau yang lain ya. Nah, jadi Kak Fajar punya hobi untuk apa tadi ya, merawat tanaman. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara boleh sekali-sekali main ke pastori di Mangga ya, supaya melihat hasil karya dari Kak Fajar ya. Jadi, Cuma jangan cari tanaman mangga Pak. Meskipun tinggalnya di pastori mangga tapi jangan cari tanaman mangga. ya, memang itulah anehnya Bapak Ibu Saudara ya. Anehnya Di Mangga, pastor. ya di Mangga nggak ada tanaman mangga, adanya Belimbing. Di pastori nanas nggak ada tanaman nanas, adanya mangga. Memang kadang-kadang dunia ini suka kebolak-balik ya. Oke, terakhir. Single atau berpasangan? Pasangan Pak. Berpasangan. Ini boleh lanjut lagi ya. Statusnya apa nih Kak Fajar nih sekarang ini? Menikah udah pasti belum, karena belum punya istri. Calon? Sudah ada. Sudah ada. Berarti akan segera menikah kah? Ini tayang bulan apa? Bulan April.
Harus dijawab, Pak. Tuh jawab ini ditunggu loh. Dalam proses ke sana gitu, Pak ya. Dalam proses ke sana. Jadi Terus saya memang sudah punya calon gitu ya Pak ya, calon pasangan gitu. Dia asli orang Surabaya. nah itu alasannya kenapa nggak milih Jogja. Karena calonnya dari Surabaya. Terus Jadi kurang lebih selama masa pandemi inilah ya, ada hubungan itu ya. Lalu kemudian terus berlanjut sampai hari ini. Doanya Pak Frans ya. Sampai ya, ini doanya Pak Frans dan Bapak Ibu. oleh semua yang Iya. akan menyaksikan ini akan mendoakan supaya segera dong, ya kan? Kayaknya malah Bapak yang ngepet ini ya. Segera ya, karena supaya ada pendampingnya gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, Kak Fajar, terakhir, apa sih yang menjadi harapan Kak Fajar? Sekarang kan di GKI-PTI ini, ya, setiap jemaat tentu memiliki keunikan masing-masing, punya perbedaan, punya kekuatan dan kekurangan masing-masing. Nah, selama Kak Fajar di GKI-PTI dan untuk nanti kita berharap berproses terus, begitu ya. Apa sih yang menjadi harapan Kak Fajar bagi jemaat GKI-PTI ini? Salah satu hal yang menjadi harapan saya begini Pak Frans, semoga gitu ya, ini yang selalu menjadi doa saya, semoga lewat kehadiran saya dan juga pelayanan yang saya lakukan di sini, itu makin menolong jemaat untuk makin bertumbuh, makin mengenal apa yang sebenarnya Tuhan mau. Bukan hanya buat jemaat tapi juga buat diri saya. Ya. Dan kemudian sebagai satu komunitas, yuk kita sama-sama jadi berkat buat komunitas-komunitas yang lain. Salah satu doa saya yang lain juga adalah saya rindu setiap jemaat itu punya dan menemukan komunitasnya gitu Pak. Ya. Di mana dia bisa bertumbuh, di mana dia dengan otentik gitu ya, apa adanya gitu. Di tengah-tengah komunitasnya dia menemukan Tuhan, mengalami Tuhan Ya. lewat kehadiran sahabat-sahabat dalam komunitasnya. Saya punya harapan itu lewat kehadiran saya makin mengarah ke sana. Ya, jadi sebagai sebuah komunitas untuk bertumbuh bersama, ya bisa bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan, dalam merespon panggilan Tuhan juga. Jadi kehadiran Kak Fajar di PTI dan juga interaksi dengan jemaat PTI itu boleh sama-sama saling bertumbuh, begitu ya, saling mengisi satu dengan yang lain, gitu ya Kak Fajar ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fajar sekali lagi untuk kehadirannya di Suara Gembala pada Sama-sama Pak Frans. dan kita sama-sama mendoakan ya untuk proses kependetaan dari Kak Fajar di GKI-PTI biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, saya ingin membacakan satu ayat terkait dengan tema kita pada Suara Gembala episode kali ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 ini kembali mengingatkan bahwa sesungguhnya Yesus sendirilah yang telah memilih setiap kita di dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada kita sebuah panggilan. Dikatakan di sana bukan kita yang memilih, tetapi dialah Tuhan sendirilah yang telah memilih kita. Dan bahkan dikatakan telah ditetapkan
supaya kita dapat menghasilkan buah dan buah itu tetap. Ini bicara soal karya. Kalau tadi Kak Fajar boleh sharing bagaimana perjalanan panggilannya dalam merespon panggilan Tuhan untuk melayani sebagai pendeta, tentu ada dinamika di dalamnya. Sempat merasa tidak siap sehingga akhirnya mengambil studi lain. Tapi toh pada akhirnya panggilan itu tetap ditujukan dalam diri Kak Fajar. Sehingga ia boleh merespon dengan serius. Dan akhirnya saat ini boleh ada bersama-sama dengan kita di GKIPT. Buat saya ini merupakan satu sharing yang nyata dari firman Tuhan di Yohanes 15 tadi. Karena Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah memilih, dan bagaimana kita merespon itu menjadi kunci yang penting. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh merespon panggilan Tuhan. Tentu kita bicara soal panggilan ini luas ya. Bukan hanya menjadi pendeta. Pendeta adalah salah satu panggilan Tuhan. Tapi ada banyak hal lainnya yang Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Untuk kita bisa berkarya di dalamnya. Untuk kita bisa menghasilkan buah yang nyata dalam pelayanan kita. Jadi jangan lari dari panggilan itu Bapak Ibu Saudara. Tetaplah justru merespon, siap, menyatakan kesiapan, ready begitu, supaya kita betul-betul bisa dipakai untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Saudara, inilah yang menjadi bagian dari Suara Gembala episode kali ini. Karena itu, biarlah kita juga boleh terus jalan bersama dan Bapak Ibu Saudara juga bisa mengikuti episode-episode Suara Gembala berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik rekan-rekan dari Kominfo, baik pemusik, tadi singer juga yang membantu pelayanan pada hari ini, juga Kak Fajar sebagai narasumber. Sekali lagi terima kasih. Juga kepada Bapak Ibu Saudara yang menonton acara ini, biar juga boleh mengikuti akun-akun media sosial yang dimiliki oleh GKIPT supaya kita bisa terus terhubung. Dan jangan lupa bagikan juga Suara Gembala ini ke banyak orang agar boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk program Suara Gembala episode kali ini. Kami boleh mendengar sharing dari Kak Fajar dalam merespon panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Kami percaya Engkau yang telah memanggil setiap kami, Engkau yang telah memilih setiap kami, Engkau yang telah menetapkan setiap kami untuk terlibat di dalam pelayanan. Oleh karena itu mampukan kami untuk merespon itu dengan kesungguhan hati, agar kami dapat menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa secara khusus untuk Kak Fajar dalam proses kependetaannya di GKIPTI, dalam tahap orientasi yang dilakukannya. Berikanlah hikmat, berikanlah juga sukacita dan damai sejahtera, sehingga Kak Fajar boleh melewati hari demi hari sampai akhirnya nanti boleh siap dengan sungguh melayani Tuhan sebagai pendeta di GKIPTI. Percaya dalam setiap proses ini Tuhan menyertai. Berkati juga setiap kami, sama-sama dalam kehidupan pelayanan kami, biarlah apapun yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami boleh meresponnya dengan kesiapan dan kesungguhan hati kami. Terima kasih ya Bapak untuk program Suara Gembala episode kali ini, dan pertemukan kami kembali dalam episode selanjutnya dalam program Suara Gembala ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.
setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia.